Adwell sebagai Baskara, silakan. Tepuk tangan untuk Rafael Adwell. Kemudian saya undang ada Bianca Hello sebagai Faye. Beri tepuk tangan untuk Bianca Hello. Lalu saya undang dalam ruangan ada Christian Sugiono sebagai Ardo. Beri tepuk tangan untuk Christian Sugiono. Lalu saya undang selaku produser dari film Bangunan Wingit, Bapak Rocky Soraya. Silakan masuk ke dalam ruangan. Tepuk tangan untuk Pak Rocky Soraya. Kemudian saya undang Luna Maya sebagai Raina di film Bangunan Wingit. Beri tepuk tangan untuk Luna Maya. Dan yang terakhir sutradara dari film Bangunan Wingit, Mas Guntur Suharyanto. Silakan. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk para cast dan sutradara dari film Panggonan Wingit. Halo semuanya, gue Rafael Adwell. Gue di sini berperan sebagai Baskara. Oke, terima kasih. Terus sedikit aja perannya seperti apa di Panggonan Wingit? Karakternya ini kayak orang yang sebenarnya nggak banyak ngomong, terus pendiam. Tapi dia ini sebenarnya juga penyayang sama orang. Oke, terima kasih untuk Rafael Adwell. Selanjutnya, Bianca Hello. Halo, selamat malam semuanya. Aku Bianca Hello berperan sebagai Faye. Faye adalah adik dari Kak Raina. Dia ini ceria, dia sangat care sama kakaknya, sangat penyayang sama kakaknya, dan juga dia dewasa. Di saat kakaknya mungkin, dan dia juga sendiri terpuruk dalam masalah, dia yang justru menyemangati kakaknya, dia menjadi kekuatan buat kakaknya. Jadi ya basically she's a good sister for big sister Kak Raina. Oke, terima kasih Bianca Hello. Selanjutnya Christian Sugiono. Selamat malam. Di film Panggonan Wingit ini saya berperan sebagai Ardo. Ardo adalah seorang wartawan yang ditugaskan ke kota Semarang untuk menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah hotel. Nah, hotelnya kebetulan adalah milik dari Raina, kakak adik, dan Faye. Dan Ardo sama Raina pun juga mantan. Nah, jadi ketika ketemu pertama kali dalam rangka mengupas sebuah kasus, muncullah drama-drama dan juga konflik dan misteri dan segala macamnya dimulai dari situ. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Christian Sugiono. Selanjutnya Luna Maya. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih udah hadir di sini, ramai sekali. Sudah menonton? Sudah. Senang nih kalau udah nonton. Jadi pertanyaannya seru pastinya. Saya di sini berperan sebagai Raina. Raina adalah seorang yatim piatu dan sangat menyayangi adiknya, tapi dia ini menjadi orang yang selfless gitu. Selfless tuh apa ya bahasa Indonesia-nya? Nggak peduli sama diri dia lagi gitu. Dia cukup pesimis menghadapi future atau masa depan. Tapi di sini ada adiknya yang selalu mencoba menguatkan dan memberikan bahwa harapan itu selalu ada. Dan juga di sini sebagai mantannya Ardo. Tadi aku mau nanya ini sih soal apa tadi hantunya itu, menurnya itu proses make upnya seperti apa ya? Sama boleh jelasin lagi nggak itu kelainannya seperti apa yang diderita? Terus buat Kaluna sama Mas Christian Sugiono, tadi ada adegan juga tuh pas di guling-gulingan di tanah kubur itu, boleh ceritain nggak sih di balik adegan itu seperti apa? Terima kasih. Selanjutnya mungkin Adegan yang kita guling-gulingan, Tian. Itu yang di gua ya? Bukan yang di kubur. Yang di kuburan kan? Ya. Oh ya. Itu kenapa Mbak? Pengalaman di balik layarnya take-nya berapa kali? Kalau ya. Oh banyak shot. Kalau itu adalah salah satu adegan yang cukup menguras fisik tenaga buat saya. Nggak tahu si Luna ya. Kalau buat saya sih itu lumayan PR banget. Kenapa? Karena memang udah pada nonton kan ya? Udah makanya nanya. Ya. Ya pokoknya Spoiling tapi jangan ditulis ya spoiling. itu karena di situ saya berperan sebagai Ardo dan juga ada menggunakan make up dan juga di situ harus adegan action dan juga ada dialog dan juga kalau misalnya teman-teman nonton tadi adegannya ada loncat ke bawah, guling, berantem segala macam dan itu di take berkali-kali di dalam sebuah sebuah gudang ya Mas Guntur ya waktu itu ya. Setnya di sebuah gudang gudang yang
udaranya tuh juga ketutup dan banyak efek asap gitu. Jadi ya Sama memang banyak itu itu ya apa? shovel apa megang Debu. ya debu segala macam. Jadi emang itu satu paket combo adegan scene itu cukup berat buat saya dan tapi ya bagus sih. Maksudnya pengalaman, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Saya belum nonton. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Yang, Mbak Luna? yang gulung-gulungan apa yang di goa ya? Yang guling-guling. Guling-gulingan di itu. Ya itu nyambung di Nyambung, gua, tapi tapi set yang ada di Semarang. itunya. Di goanya sendiri lumayan haunted kan itu Kalau tempatnya. di Yes. ya, Jadi itu di Itu angker gua banget Jepang tempatnya. waktu itu. aku di Di gua ketempelan Jepang loh, Mas. itu Oh, angker ketempelan banget. tuh nanti. Dan minim udara sih yang jelas itu oksigen jadi Iya. lumayan. Dan kita sampai Kita pagi. dari pagi. Ya sama kayak Tian karena sebenarnya kan kalau gua Jepangnya itu kan di Bandung. Tapi set untuk yang masuk ke dalam kayak kuburan apa itu studio. Jadi memang di set gitu dan memang sama seperti Tian karena itu di dalam gudang yang tidak dipakai. Jadi kayak gudang baru jadi ya. Jadi nggak ada lantainya, lantainya tuh tanah, Jadi waktu itu berdebu banget. syutingnya yang adegan Panas, yang panas. di liangnya itu di studio, which is itu harus tanah, nggak ada studio yang tanah. Jadi kita cari gudang yang memang udah nggak kepake. Jadi lembab banget ya. Jadi lumayan sih energi yang Pengap terkuras gitu sih, ya. pengap. Jadi memang Tapi itu jadinya bagus buat adegan karena memang lagi ceritanya lagi seperti ya itu gitu. Jadi memang mendukung ya. kalau emosinya jadi pas. Mungkin bisa dicerita sedikit pas syuting sebagai director dan sebagai pemain di goa Jepang itu Jepang. gimana itu angkernya beneran Ah ini kena udah sesuatu? ketempelan katanya ini. Gimana? Lun? Ih, Pak Yanto kan. Oh ya, our security ya. Iya, jadi Dilepas. ya gitulah. Jadi jam berapa ya? Jam makan malam tuh bilang kayak ada yang mendekati dan mau masuk gitu. Aku lupa kakek-kakek apa nenek-nenek lah. Akhirnya aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Biasa. Udah biasa. Terus jam 2:30 pagi tuh foto-foto yang kita di lasin itu loh, yang di depan gua Jepang. Foto-foto, oke next shot gitu ya, istirahat bentar nunggu. Lihatlah foto-fotonya itu kayak gimana. Muka aku tua banget loh. Karena Ditempel, Ada yang ketempel, nempel. iya. So I look like that creature gitu. keren banget. Keren ya, seru banget. Tapi ya kalau kejadian yang seperti itu, aku baru pertama kali sih. Jadi akhirnya kayak kejadian dan ngalamin tuh jadi kayak pas ngeliat tuh, tapi masih ada 50-50 doubt gitu loh, kayak apakah ini efek lighting, kamera, cuma mukanya Tian bener-bener nggak kenapa-napa, jernih, aku doang gitu yang kayak gitu, jadi kayak ini bener nggak ya gitu. Tapi memang gua Jepang itu sangat seram, haunted, kayak apa ya, energinya tuh sangat berat gitu. Terus kadang-kadang katanya kalau ada beberapa kalau gitu dengar kayak ada jalan gitu, karena kan tempat tentara dulu bersembunyi gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitulah. Tapi pas sama filmnya. Jadi mudah-mudahan lokasinya mendukung, setnya mendukung, jadi ceritanya juga tambah bagus. Amin.